Panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang seni mendidik anak perempuan. Ya, tentu kalau nanti kita bahas dan kemudian anak laki-laki juga tetap dijelaskan, ini semata-mata untuk kita bisa membedakan ya apa yang Allah berikan pada perempuan dan laki-laki, dan juga tentunya insya Allah ayah bunda yang hadir yang juga punya anak laki-laki, alhamdulillah bisa dapat juga informasi tentang anak laki-laki ya. Namun seperti biasa izinkan kami untuk membahas tentang anak perempuan ini dari sisi ilmu neuroscience ya. Mari kita belajar sejak usia yang masih dini atau masih kecil, perkembangan otak perempuan ini yang mengapa Allah beri seperti itu. Kemudian sebagai perbandingannya ada anak laki-laki, nanti juga kita jelaskan ya. Jadi insya Allah hari ini yang punya anak laki dan perempuan pun bisa dapat informasi dua-duanya ya. Baik, jadi otak manusia ini saya selalu membuka modul dengan gambar seperti ini. Ini luar biasa ya, Allah berikan ada otak besar dan ada otak kecil, di mana terbelah dua. Ini harus fokus ya, bahwa otak kita itu memang Allah bagi dua dia, belahan kanan dan belahan kiri ya. Nah, sebelum bicara otak pria wanita, kita lihat dulu di dalam otak ada apa ya. Nah, ini kan ya, kalau kita nggak bergerak, gambarnya begini nih, otak besar dan otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri, ini depannya ini. Kemudian, maaf, ini dilihat dari atas. Dia terbagi dua memang. Ya. Nah, tampaknya nih kan ini bergirus-girus nih kayak gini ya. Tapi ternyata laki-laki perempuan girus-girusnya ini jalan-jalan girusnya tuh beda-beda ternyata. Ya, ini secara umum kita lihat dulu otak ini seperti ini, ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada yang kita sebut ya neuron. Nah, ini dia. Ada jumlahnya 100 miliar. Neuron tuh apa sih Bu Aisyah? Sel otak. Ya kurang lebih kayak gini lah tuh. Ya. Ada banyak 100 miliar. Banyak nggak tuh Bu Aisyah? Banyak 100 miliar itu. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer, bayangin. Atau satu laptop lah gitu ya. Di mana ini kabelnya yang nanti yang ini nih dipasang ke stop kontak. Kemudian di samping-sampingnya tuh kabel yang nanti bisa disambungkan dengan neuron lain, atau kalau laptop kita bisa disambungkan dengan perangkat lain gitu. Nah, yang luar biasa otak manusia sambungannya bisa banyak, bisa 20.000. Kita laptop ini cuma berapa sambungannya? Paling banyak 10 barangkali sambungannya. Kita 20.000, bayangkan. Nah, kemudian ini nanti neuron ini yang 100 miliar ini ya, miliar ini dia sambung menyambung. Ada istilah kita namanya koneksi neuron. Ya, dia sambung menyambung dia. Sambung menyambung, tetapi sambungannya tidak menempel. Nanti sambungannya lewat zat kimia. Namanya neurotransmitter. Nah, ini zat kimia ini nanti yang membuat sambungan. Jadi kalau bisa dianalogikan ini kayak lem, ya, dia keluar lemnya ini. Nah, zat kimia ini cepat banget keluarnya. Maka selain peristiwa kimia yang ada di otak kita, terjadi peristiwa fisika. Makanya ada listriknya tuh. Otak manusia itu tersambung itu ada listriknya. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa pada saat kita memberi nasihat, memberi ajaran, pelajaran pada anak-anak kita, ya, tolong hati-hati. Karena kalau terlalu keras kita memberi ajaran pada anak, ya, terlalu kasar, terlalu keras, maka ini bisa koslet. Nah, itu dia. Bisa terjadi kosleting katanya istilahnya. Ya, apalagi anak perempuan. Dan sambungan di sini ini baru cuma satu nih, baru satu nih. Ya,
Ternyata banyak ini sambungannya tuh, Masya Allah. Banyak banget sambungannya ini. Ya. Nah, waktu memberi arahan nih kita diminta memang lembut. Karena sambungan otak antara anak laki dan anak perempuan itu nanti juga ada ya bedanya gitu. Di mana sambungan otak anak perempuan ya kalau kita hentak dia atau marahin dia itu lebih cepat hangusnya dibanding anak laki-laki gitu. Nanti kita lihat ya kenapa begitu ya. Nah, jadi inilah makanya apa yang didengar oleh manusia atau anak kita, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang dihidu itu, nanti informasinya masuk ke otak, terjadi sambungan ini, sambungan, ya, sambungan. Nah, Allah ajarkan kita, ya, dalam Al-Quran sering sekali ini ya. Kita ambil nanti salah satu ayat di surat Ali Imran 159 untuk kita senantiasa lembut, bahkan bukan hanya pada anak-anak tetapi pada pasangan hidup, pada antar sesama manusia, itu dimintanya lembut supaya apa? Supaya sambungan yang tersambung sini nggak angus, nggak koslet gitu. Ya. Inilah dalam Ali Imran 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Bayangkan. Ini pada umumnya nih manusia tuh begitu. Apalagi sama anak-anak yang masih sangat muda otaknya, ya. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk berlaku keras dan kasar karena nanti dia menjauh. Nah, pada saat dia menjauh, apa yang terjadi? Nanti pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah, dapat jalan keluar yang salah, diajarin salah. Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi tuh anak masih nggak mau dengerin. Ini Allah ajarkan kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita ngomong nih, ya Allah saya maafkan anakku, sebut namanya. Yang perempuan sebut nama anak perempuan itu plus nama ayahnya berarti dikasih apa? Binti. Kalau dia anak laki ya sebut nama lengkap anak laki itu plus nama ayahnya ya sambungannya apa? Bin. Kalau anak perempuan jadi ya misalnya namanya Fulana binti Fulan misal nama bapaknya. Yang laki juga gitu Fulan bin Fulan kan gitu. Dan mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah gitu. Baru wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ajak diskusi, baru ajak ngomong gitu. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad dalam musyawarah ini, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kita sama anak-anak ini memang diminta untuk ya dibudayakan di dialog atau musyawarah. Baik anak perempuan dan anak laki-laki. Dan kalau sudah dapat keputusannya hasil musyawarah, tawakal. Karena banyak orang tua, ayah bunda bimbang, ragu. Apa iya ya? Tadi udah benar belum ya? Hasil musyawarahnya ya, hasil diskusinya ya. Apa iya ya? Itu namanya kurang bertawakal. Sudah tawakal. Ya Allah, saya tawakal padamu ya Allah. Karena Allah mencintai, bukan lagi menyukai, mencintai orang yang bertawakal. Karena ke depannya kita nggak tahu apa-apa. Ya, yang penting ikhtiar aja kan gitu. Ya. Nah, bahkan dalam konsep Islam kita tahu ya
Anak wanita ini membawa rahmat. Ini paling populer ini hadisnya ini. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia memelihara mereka dengan baik, mencukupi kebutuhannya, dan menyayangi mereka, maka wajib baginya surga. Bayangin orang tuanya. Ada salah seorang sahabat berkata, atau dari kaum berkata, bagaimana kalau 2 anak perempuan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, 2 anak perempuan juga. Dalam riwayat lain ada tambahan, ya. Sampai-sampai kami menduga kalau saja ada orang yang berkata, bagaimana kalau 1 anak perempuan? Maka beliau akan berkata, 1 anak perempuan juga. Bayangin punya anak 1 anak perempuan, kalau tadi kita mencukupinya, meliharanya dengan baik, menyayanginya, masuk surga. 2 masuk surga, apalagi 3. Lebih dari 3 apalagi. Ya, telah berbahagia ya punya anak perempuan. Rasulullah SAW punya anak perempuan 4 lagi, masya Allah. Ya, makanya banyak sekali ibu-ibu merasa, aduh kok aku nggak punya anak laki ya, perempuan semua. Ya Allah Bu, bersyukur. Nanti kebalikannya lagi, Bu Aisyah saya anak laki semua, nggak ada anak perempuan. Bersyukur karena juga ada keutamaan anak laki-laki. Tapi apapun anak laki dan anak perempuan, ya, maka diminta untuk apa? Lembut pada mereka agar otaknya enggak koslet. Ya. Nah, dan memang dalam surat Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Alaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki enggak sama dengan anak perempuan memang. Ini enggak satu ayat penuh loh, sepenggalan ayat, tapi diteliti oleh para ilmuwan. Maka tahun 2006 itu setelah saya mendapatkan jurnal-jurnal tentang penelitian otak laki-laki perempuan, maka saya minta diri saya sendiri dan saudara-saudara, kakak, adik-adik, pokoknya sepupu saya dan akhirnya masyarakat untuk belajar perbedaan otak anak laki-laki dan perempuan. Referensi jurnalnya atau referensi ilmiahnya dari mana Bu Aisyah? Saya ambil 2. Dari Mr. Allen dan Barbara Pease, ada yang jurnal ya, ada yang jurnal betul-betul jurnal medis, ada yang dari buku populer, ya. Tapi izinkan saya menjelaskan secara populer, karena kalau dijelaskan dengan bahasa medis saklek jurnal, aduh lama, bisa bertahun-tahun ya. Ayah Bunda barangkali pernah baca buku ini atau ada 2 buku ini yang dikarang oleh atau di riset oleh Dr. Luan Brizendin. Nah, inilah membongkar itu. Saya baru tahunya 2006. Padahal saya nikah sejak 92, 9 Februari 92. Jadi 9 Februari kemarin waktu saya istirahat di rumah sakit, itu genap 30 tahun saya berumah tangga kan gitu ya. Nah, punya anak pertama 93, laki-laki. Punya anak kedua 97, juga laki-laki. Punya anak ketiga 99, anak laki-laki. Punya tahun 2002 masih laki-laki juga. Dan alhamdulillah 2005 punya anak perempuan. Dan bulan Februari kemarin juga berusia 17 tahun yang bungsunya ini. Nah, tapi baru tahu 2006 karena ada perbedaan. Padahal saya sekolah dokter dulu nih belum ada riset yang mengatakan beda susunannya. Otaknya sama, ada otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Tapi program-program yang Allah berikan itu beda. Memang yang menemukan ilmuwan, mungkin bukan muslim, tetapi Allah memberikan petunjuk. Karena mereka sungguh-sungguh. Jadi kita ambil saja hasil penelitiannya, karena penelitian itu mahal. Udah mahal lama lagi. Ya, nah. Bunda, afwan Bunda, di mute. 1, suaranya. 2. Oh ya, dia otomatis termute sendiri, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa, diingetin aja kalau tiba-tiba termute karena saya nggak bisa lihat soalnya. Siap ya, Bunda. Ya, terima kasih, jazakillah. Jadi otak manusia ini terbagi 2, ada belahan kiri, belahan kanan. Ya, nah kita lihat ya,
Yang belahan kanan ini otak yang mengatur warna-warni, mengatur permainan, mengatur teknologi. Pokoknya yang kanan ini rileks, ya. Kalau yang kiri ini disebut otak analisa. Otak yang mengatur, Allah perintahkan otak kiri itu mengatur ya hitung-hitungan, matematika, bahasa, bicara tuh di kiri. Teratur, ya itu di kiri. Ya, serius, itu di kiri pokoknya. Ya. Jadi kalau kita lihat otak yang ada di otak kiri kanan kita nih, Mbak Fitri ya, otak yang kiri serius, otak yang kanan rileks. Tapi karena kita punya dua-dua otak, maka ya otak kita bisa serius, kita juga bisa rileks, ya. Nah, namun perkembangannya, apa sih maksudnya perkembangannya, Bu Aisyah? Itu tadi sambungan-sambungan neuron yang ada di otak ini itu rupanya beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Rupanya beda dia. Ya, sambungan neuronnya. Ya. Bedanya apa? Nah, ini ya Allah membuat sebuah ya sambungan-sambungan ya, ini nih ya, sambungan ini nih kiri kanannya beda. Nanti nih kita lihat kiri kanannya beda. Ya, mohon maaf ini dia goyang. Ya. Jadi kiri kanan sambungan otak anak laki beda. Ya. Nah, kita lihat, kita cek aja langsung. Oops, so dia hang. 1, 2. Masih kelihatan. Nah, jadi otak kiri anak perempuan, tadi itu yang sambungan tadi, berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki. Jadi sambungan yang pada otak anak perempuan ini, ya, ini lebih cepat kirinya dibanding anak laki-laki. Sambungan apa Bu Aisyah tadi? Sambungan neuron tadi. Sebentar saya tarik gambarnya ya supaya lebih paham kelihatan. Nah ini. Sambungan ini nih, ya. Ini nih. Di kirinya perempuan lebih cepat nyambung dibanding kirinya laki-laki. Untuk itulah anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Gitu. Anak laki-laki gimana? Anak laki-laki sambungan ininya nih, ya, dia kanannya yang lebih cepat dibanding kanan perempuan. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Jadi kanannya laki-laki ini lebih cepat tersambungnya dibanding kirinya. Kalau anak perempuan kiri kanannya tersambung. Ya, kita lihat lebih jelas dari sini ya. Nih, kita lihat ya. Jadi kita lihat. Dari lahir 0 sampai 6 tahun ini kan otak kiri otak kanan ya. Anak perempuan itu Allah kasih ya, kasih proses penciptaan sambungan otak kiri kanannya seimbang. Artinya anak perempuan bisa serius, bisa santai dan seimbang. Anak laki-laki kanannya duluan dibanding kirinya, malah kanannya perempuan kalah dibanding kanannya laki-laki. Kan gitu. Itulah maka anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa bicara. Udah bisa belajar baca dibanding anak laki-laki. Dan anak laki-laki kalau mau ngajarin membaca beda sama anak perempuan. Anak perempuan dikasih kertas, dikasih gambar saja, gambar atau ya ada gambar bola, dikasih tulisan bola, dia udah nyambung otaknya. Karena gambar dan warna otak kanan, tulisan kiri, jadi dia udah tahu bola. Gitu. Tapi laki-laki
Kalau kita cuman kasih gambar saja dan ada tulisan bola gitu ya, dia agak susah baca tulisannya. Karena otak kirinya nih ya, otak bahasa bicaranya belum tersambung lebih banyak dibanding anak perempuan. Maka dulu saya waktu ngajarin anak 4 laki-laki, ya belum ngerti nih waktu di awal-awal. Setelah ngerti tahun 2006, wah mulai berubah caranya. Lebih banyak menggunakan permainan. Karena anak laki memang senang main. Bahkan ya alhamdulillah ya masih sempat juga ngajarin yang anak keempat, misalnya mau mengajarkan tulisan bola, mending beli bolanya, nanti di bolanya dipasang tulisan BO bola bola. Itu anak laki-laki ngerti. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya 6 sampai 12, apa yang terjadi? Anak perempuan juga masih kiri dan kanannya yang seimbang. Laki-laki masih kanannya yang berkembang. Kirinya baru mulai. Itulah saya selalu bilang nih, sering sharing sama ibu-ibu yang punya anak laki. Bu, yang punya anak laki, karena kurikulum pelajaran SD di Indonesia lebih banyak pelajaran analisa atau otak kiri, maka memasukkan anak laki-laki umur 7 tahun ke atas itu jauh lebih aman dan nyaman dibanding kita maksa umur 6 tahun anak laki masuk SD. Kalau perempuan 6 tahun masuk SD nggak masalah. Karena memang otak kirinya sambungannya udah berpotensi. Ya. Jadi pelajaran SD kelas 1 tuh banyak pelajaran analisa. Itu kalau anak perempuan alhamdulillah langsung ngerti. Bu Aisyah, anak perempuan saya susah banget ngerti analisa. Itu normal nggak? Normal, Bun. Mungkin anak perempuan Bunda yang termasuk anak perempuan yang ekstrovert. Yang orang bilang tomboy karena otaknya kayak anak laki. Mirip anak laki tapi nggak persis banget. Makanya dia belajar membacanya ya atau nganalisanya ya kayak anak laki agak telat gitu. Ya, nah ini. Itulah anak perempuan waktu TK dan SD sering ranking 1. Anak laki yang jarang ranking 1. Tapi jangan salah kalau ekskul anak laki main sepak bola jagoan, main, waduh pokoknya yang namanya main anak laki jagoan karena lihat otaknya. Ya. Nah. Kemudian 12 sampai 18 tetap perempuan Allah kasih otak kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya yang dominan, kiri baru ngejar kiri nih. Makanya anak SMP SMA baru bisa diajak analisa. Tapi masih main juga karena memang otak kanannya yang lebih dominan. Termasuk lebih dominan dibanding anak perempuan. Perempuan itu Allah kasih dari kecil. Sampai nanti usia sekarang itu seimbang memang otak kiri kanan. Ya. Nah ini kita lihat ya di atas 18 tahun. Seimbang perempuan. Sampai sekarang. Karena perempuan Allah persiapkan untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, di mana otaknya harus seimbang antara analisa dan sintesa. Antara keseriusan dengan kerileksan itu harus seimbang. Kalau laki-laki nanti ya otak analisanya seimbang dengan otak kanannya di atas 18 tahun. Makanya anak laki-laki baru dahsyat ya otak analisanya setelah mahasiswa. Bunda yang punya anak laki dan Bunda lihat anak lakinya main aja terus, sabar. Sampai kapan? Sampai mahasiswa ya Bun. Iya kan gitu ya. Iya. Gambar masih kelihatan Bun? Masih ya. Nah baik. Mbak Fitria punya adik laki-laki nggak? Punya. Punya. Punya Bunda. Kerasa nggak? Main dulu dari kecil tuh anak.
Iya, suka banget main. Wah, saya juga gitu. Adik saya malah 3 laki-laki. Main aja. Saya tuh udah serius dari kecil. Mereka main aja. Ya, karena memang laki-laki otak kanan. Otak kanan anak laki-laki Allah kasih berkembang duluan. Ternyata agar laki-laki disiapkan menjadi ya ahli penjemput nafkah keluarga. Ahli teknologi. Perempuan bisa juga teknologi, cuman lebih jago laki-laki. Lebih jago laki-laki. Percaya deh. Ya enggak? Ya. Kita waktu kecil, coba Mbak Fitria masih ingat nggak waktu kecil sering main masak-masakan? Iya, Bunda. Nah, Suka banget tuh. main rumah-rumahan. Iya. Nah, buat perempuan itu bukan mainan itu adalah persiapan besar. Jadi waktu kecil main masak-masakan sudah besar masak betulan. Iya, Waktu ya. kecil main rumah-rumahan sudah besar rumah betulan. Waktu kecil main ibu-ibuan udah besar ibu betulan. Masya Allah. Jadi perempuan dari kecil itu Allah sudah persiapkan, itu bukan hanya main itu. Ya, istilahnya GR, gladi resik. Untuk menjadi seorang istri dan ibu. Anak laki emang main. Mainnya laki-laki kan tidak sama nanti. Coba tanya Pak Hendra. Waktu kecil mungkin beliau main layang-layangan. Ya. Sekarang iya nggak Pak? Betul. Zaman dulu layangan putus anak laki seneng ya Pak? Malah dikejar. Sekarang kalau layangan putus sedih ibu-ibu. Iya kan? Nah, tapi besarnya kan laki-laki bukan menjadi misalnya penjual layangan, bukan. Tetapi ya mencari nafkah dengan latihan mengejar layangan, latihan memanah, latihan berenang, latihan misalnya main gundu atau kelereng. Kelereng disentil dan fokus pada kelereng di depannya itu untuk fokus menjemput nafkah pada usia dewasa nantinya di sini. Gitu. Kalau kita memang JR kita ini. Kalau bapak-bapak memang bahkan untuk otak anak laki-laki bermain sama dengan belajar, belajar sama dengan bermain. Dan itu seluruh dunia, apalagi di Jepang. Maka di Jepang, ibu-ibu di Jepang, anak laki dari 0 sampai 18 tahun main, itu ibu-ibunya sudah tidak risau lagi. Sudah tidak risau lagi. Karena orang Jepang sosialisasi tentang ilmu kayak gini lebih duluan dari kita. Coba para bunda mana yang punya anak laki, saya pengen lihat angkat tangan coba. Apalagi yang on cam. Oh, Bunda Yuyun, Bunda Nur Asmilia. Siapa lagi nih? Bunda Mislia, Bunda Putih, Masya Allah. Bunda Lilis, Bunda Nawira, Bunda Okci, Bunda Aufa, Masya Allah. Punya anak laki Bun? Masih seneng main? Nah, mari kita ikutan kayak ibu-ibu Jepang. Bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Boleh? Supaya nggak panik. Karena yang sering kena marah anak laki, Bun. Ya. Dan bahayanya apa kalau anak laki sering marah? Bahayanya apa? Sering menyimpang. Saya kan sejak tahun 98 ngurus narkoba. Bahkan sekarang juga ngurus LGBT dan penyimpangan lain. Paling banyak anak laki. Salah satunya karena dimarahin terus sama ibunya dari kecil. Otaknya banyak koslet tadi. Ya, banyak koslet tadi. Untuk itu diharapkan buat kita paham nih tentang ini nih. Supaya Bunda tenang aja, Bun. Ya. Saya saksi sejarah terhadap anak saya juga, bayangin 4 laki-laki, Bun. Anak saya itu main melulu Bun dari umur segini sampai bahkan ada yang anak pertama saya sampai mahasiswa main mulu ya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah anak pertama dan kedua sudah dokter. Anak ketiga mahasiswa kedokteran sebentar lagi sedang susun skripsi untuk sarjana kedokteran. Yang keempat juga mahasiswa kedokteran.
Karena laki pas dia mahasiswa baru otak kirinya, otak seriusnya barulah dia seimbang dengan otak kanannya. Kalau anak perempuan saya dari kecil itu seimbang, dia serius, santai. Makanya kalau dibecandain sama kakak lakinya di usia SD ini, dia marah anak perempuan ini gitu. Ya kan? Karena anak laki-laki kan santai banget ini. Ya, nah di sini harus kita pahami. Oke? Kemudian apa lagi? Ya. Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi bunda yang punya anak perempuan, Bun, kalau anak perempuan lagi ngomong, lagi cerita, apa sih yang disenengin anak perempuan? Mereka seneng kalau kita lihat wajahnya. Coba siapa punya anak perempuan yang masih kecil atau yang sudah remaja. Nah, oh Bunda Yuyun punya juga. Berarti punya anak perempuan, punya anak laki juga ya Bun. Masya Allah. Bunda Putih juga, Bunda Mislia juga, Bunda Lilis juga, Bunda siapa lagi? Bunda Priyanti juga, Bunda Surti, Bunda, oh punya anak perempuan. Jadi gitu Bun. Ya, yang gampangnya gitu aja. Karena kalau terlalu banyak teori nanti bingung. Apa ya ilmunya itu ya? Jadi kalau anak perempuan lagi cerita, ngobrol ya Bun, lihat langsung mukanya. Kalau Bunda lagi chatting, lagi buka HP, terus anak perempuan ajak ngomong, ajak cerita, Bunda simpen gadget Bunda, lihat muka perempuan, anak perempuan. Kecuali Bunda lagi chatting sama ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa istri mendahulukan suami. Jadi pas anak perempuan lagi ngomong, kita lagi chatting sama ayahnya, mungkin ayahnya masih kerja di luar rumah, kita bilang sama anak perempuan, sayang sebentar, Bunda jawab dulu chattingannya ayah ya, Umi jawab dulu chattingannya Abi ya, 3 menit. Supaya dari kecil anak perempuan faham, dan insya Allah faham, karena otak kiri anak perempuan mengerti tentang ini. Ya, tapi kalau lagi chattingnya cuman sama temen, apalagi cuman nggak harus dijawab saat itu, mending Bunda lihat muka anak perempuan Bun. Kalau mau ya kita akrab dengan anak perempuan kita. Bun, rasa nggak? Jangankan anak perempuan, kita aja udah jadi ibu-ibu, udah jadi umi. Kalau lagi ngomong, suami lihat kita seneng nggak Bun? Seneng banget. Ya, seneng wajah kita. Ya. Nah, yang punya anak laki lain lagi. Laki-laki bereaksi pada benda dan bentuk. Maka anak laki, kenapa dia begini? Coba, karena otak kanannya tadi berkembang lebih duluan. Ya. Coba perhatikan waktu bayi laki-laki, waktu masih bayi, tak tintung, anak perempuan pasti senang lihat wajah ibunya. Ciluk, Mbak, kita ajak ngomong sama anak bayi perempuan tuh, maka anak perempuan mau lihat muka kita terus. Tapi coba anak laki, tak tintung tuh anak lihat muka ibunya sebentar, habis itu lihat mainan yang ada di atas tempat tidur. Atau lihat kipas angin, yang kalau rumahnya ada kipas angin. Atau lihat televisi. Atau itu karena dia otak kanannya berkembang. Ya, ini harus ngerti nih. Maka anak perempuan, bayi perempuan itu ya diminta harus ajak ngomong terus. Ajak ngomong. Karena otaknya tuh ngerti banget omongan kita orang tuanya. Karena otak kiri sudah berkembang. Ajak ngomong anak perempuan itu. Ya, nah. Kemudian perempuan juga selain senang lihat wajah, berbicara dengan kontak mata. Siapapun, sebesar apapun. Laki-laki nggak senang kontak mata. Kenapa Bu Aisyah? Karena ini nih, ya, laki-laki kurang suka kontak mata. Jadi kalau mau nasihatin anak laki nggak usah lihat Bunda, lihat Umi, lihat mata Umi, nggak usah kayak gitu. Anak laki-laki nggak suka. Bahkan bapaknya, abinya juga nggak mau kalau ngomong diliatin matanya. Kecuali kayak gini nih contoh, laki-laki
mau lihat muka perempuan asal yang diajak ngomong ini nggak lihat matanya nih. Ini contoh ya, ini kan anaknya Sule ya. Ini Sule nih. Sule laki-laki nih bapak nih. Mau lihat wajahnya perempuan atau mata asal kita nggak janjangin matanya. Oh bahasa Betawi itu janjangin. Gitu. Karena laki-laki nggak kuat. Kenapa tuh Bu Aisyah? Karena sklera mata. Putih-putih mata ini. Ya. Sklera mata putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata laki-laki. Coba diperhatikan. Ini. Nah, putih mata inilah ya yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Karena kita lebar putihnya, maka kita seneng ngomong lihat muka. Kalau ngomong pengennya lihat mata gitu. Laki-laki karena sempit, nggak kuat laki-laki itu. Tatapan mata misalnya suami. Ya, suaminya misalnya Bunda Yuyun misalnya. Ngomong sama Bunda Yuyun, itu cuma tahan tatap-tatapan mata 5 detik, Bun. Ya, si Abi ini tatap-tatapan cuma 5 detik. Terus kalau terus-terusan mata laki-laki dilihat, dia pasti lihat benda. Gak mau lagi lihat mata kita. Seolah-olah buang muka, padahal bukan begitu. Laki-laki gak tahan ditatap. Begitu juga anak laki. Jadi supaya anak laki atau suami pas kita bicara dia tetap lihat wajah kita 5 detik aja lihat matanya. Habis itu kita seolah-olah lihat kue, lihat nasi di bawah, lihat gitu. Supaya anak laki mau lihat wajah kita. Ya. Kalau perempuan lain. Kita ngomong tatap-tatapan asik. Ya. Kemudian apa? Ada namanya retina. Yang mana sih Bu Aisyah retina ini dia retina mata. Yang ini yang kuning-kuning ini retina. Ya. Dia terdiri dari sel yang bentuknya batang, ya. Ini yang hitam putih, ada banyak 130 juta. Ada juga yang kerucut. Yang kerucut ini yang warna-warni. Ya, warna-warni. Ini jumlahnya 7 juta pada umumnya. Ya, di retina mata kita. Karena ada sel kerucut ini makanya kita bisa lihat warna-warni. Perempuan karena kromosom perempuan X-nya double XX, kalau pernah belajar biologi kan, ini membuat sel kerucut perempuan lebih banyak pada laki-laki. Untuk itu perempuan lebih jago lihat warna lebih rinci dibanding laki-laki. Laki-laki itu cenderung lihat warna dasar. Ya, merah, hijau, biru gitu. Hitam sama putih. Maka kalau anak laki kita bilangin, "Nak, ambil di lemari baju warna biru, biru laut." Dia nggak ngerti, Bun. Biru langit nggak ngerti dia. Pokoknya semua baju biru diambil. Nah, ambil warna hijau lumut, hijau botol. Laki-laki nggak ngerti. Yang ngerti perempuan. Karena buat laki mau hijau lumut, kayak hijau botol, kayak hijau tai kuda, kayak itu hijau. Makanya dia pakai hijau aja. Karena ya ini sel kerucut laki-laki lebih sedikit. Jadi jangan dimarahin lagi anak laki-laki. Masa nggak ngerti sih bedanya hijau daun dengan hijau botol? Dimarahin lagi. Gara-gara warna doang dimarahin. Belum lagi bapaknya dimarahin juga sama Umi. Kan ada tuh istri-istri yang seneng kalau pakai baju sama semua sekeluarga kan. Perempuan jago karena memang sel kerucutnya banyak. Bisa paham sampai sini ya? Itulah jangan heran anak perempuan waktu mewarnai ya, mewarnai pakai krayon kah atau pensil warna, warnanya lebih banyak dibanding anak laki. Lebih variatif. Lebih jago, lebih rinci, lebih detil. Ya. Kenapa? Ya itu tadi persiapan juga jadi ibu.
Untuk bisa bedain mana bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, cabai keriting, cabai hijau. Ya, beet kan agak ungu nanti. Ya, sayur-sayuran ada berwarna-warni, buah-buahan. Nah, itulah perempuan disiapkan oleh Allah untuk bisa lihat warna yang lebih detail. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian daya jangkau. Perempuan melihat jangkauan penglihatannya lebih lebar. Tapi ke depannya pendek. Ya. Laki-laki itu lihat ke depan panjang bisa. Cuman nggak bisa lihat kanan kiri. Coba deh, ya, yang buat para bunda. Coba lihat monitor. Ya, lihat monitor. Sekarang, ya saya tanya, masih bisakah melihat benda-benda atau apa saja yang ada di bagian kanan dan kiri para bunda ini? Bisa lihat kan? Bisa nggak? Bisa, Bunda. Bisa ya? Nah, Bisa. laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki kalau udah matanya ke depan, dia nggak bisa lihat ada lemari sebelah kanan banget itu nggak bisa lihat. Ada kursi sebelah kiri banget nggak bisa lihat laki-laki. Pak Hendra itu jagonya ngelihat depan banget. Laki-laki. Ditambah otak kanannya yang dominan, maka laki-laki kalau lihat monitor itu ngelihat sampai belakang monitor. Ya, atau teknologi yang ada di belakang monitor itu laki-laki. Kalau perempuan kita lihat monitor bisa lihat kanan kiri. Makanya kalau lagi sambil seminar online, anak kita main di samping-samping, perempuan masih bisa lihat. Bapak-bapak nggak bisa udah. Ibu titip suami yang lagi konsentrasi rapat online via Zoom, titip anak masih 8 bulan, taruh di samping bapaknya nggak lihat, Bun. Makanya nanti kalau anaknya merangkak keluar bapaknya nggak lihat. Kalau kita perempuan lihat. Kalau laki-laki hebatnya dia lihat ke depan. Makanya laki-laki ini yang disebut mata berburu atau mata hunter. Untuk berburu memang berburu nafkah laki-laki. Zaman dulu betul-betul berburu di hutan. Bapak-bapak kalau berburu menjangan di hutan kan jangan deket-deket sama menjangannya. Nanti lari. Ya kan? Maka dari jauh dia lihat. Keluarin panah atau pistol, tembak, dapat. Perempuan nggak bisa. Jarak ke depannya tuh perempuan susah ngeliat. Makanya saya kebayang nih kalau ibu-ibu dulu nih pergi ke hutan disuruh berburu, ya tembak kijang, pasti ribut pasti. Mana kijangnya ya? Aku nggak kelihatan dari sini. Oh, ribut pasti ibu-ibu. Nah ini yang bahaya. Ya, nah untuk sekarang karena menjemput nafkah tidak lagi berburu, naik kendaraan, naik mobil ke motor atau sepeda, maka laki-laki jago ngelihat jalan di depan kosong atau enggak. Itu laki-laki. Atau kalau mau sampai di satu tempat, bapak-bapak udah bilang, itu dia gedungnya udah kelihatan, kita sudah mau sampai. Perempuan nggak lihat tuh, mana sih gitu kita. Atau bapak-bapak kalau mau ngebut, ya dia lihat di luar di depan tuh kosong, makanya dia ngebut. Maka bapak-bapak paling kesel kalau lagi mau ngebut, istri di sampingnya ribut. Ributnya apa? Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Itu laki-laki gak suka tuh. Ya. Jadi tolong diam aja, Bun. Bapak-bapak udah mau ngebut, serahkan pada ahli matanya karena matanya bisa lihat kosong apa enggak di depan. Gak usah ribut, diem. Karena bapak-bapak suka kagok kalau dibilang awas, awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Dia kagok nanti. Bahaya malah nabrak. Ya. Nah, ini yang terjadi sesungguhnya. Ya, perbedaan-perbedaan ini. Ya. Nah, kemudian apalagi Bu Aisyah? Begitu juga anak laki. Dia fokus ke depan kan, ke sini.
Ibu berdiri di sampingnya sini, itu bisa nggak lihat loh. Bisa nggak lihat. Ya. Sehingga anak laki kadang-kadang kaget, Umi gitu. Bunda ada di samping gitu. Begitu juga bapaknya. Lagi nonton TV atau pegang HP, ya para suami nggak tahu ada istri di sampingnya. Disitulah sering ketahuan kalau HP-nya ngaco, misalnya chatting ngaco sama orang yang tidak sepantasnya diajak chatting misalnya. Di situ sering ketahuan tuh. Karena bapak-bapak nggak tahu ada istri di sampingnya. Nah, itu ya keberuntungan kita, Bunda. Allah kasih seperti ini. Masya Allah. Kemudian apa lagi sih yang beda? Ini otak. Maaf ya, ini otak dibelah. Ini di tengah ini ada namanya corpus callosum. Ini yang menghubungkan otak kiri kanan tadi. Menurut Dr. Roger Groski, corpus callosumnya perempuan lebih tebal 30%. Ini corpus callosumnya yang menghubungkan otak kiri kanan. Perempuan lebih tebal 30%. Untuk itulah maka perempuan jadi apa? Ya, ini ya kita lebih lihat lagi ya. Yang namanya corpus callosum ini ya, kita lihat nih. Persis di tengah melengkung. Dia menghubungkan otak kiri kanan. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan juga ada corpus callosumnya. Cuman perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal itulah, maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini bukan ibu-ibu aja nih, dari kecil juga anak perempuan multitasking. Sambil main, sambil periksa, misalnya main dokter-dokteran ya, sambil periksa pasien ceritanya juga sambil ngomong. Ya kan? Sambil ya suapin atau kasih minum adiknya juga ngomong. Ini tangannya masih bisa ngambil barang lagi loh perempuan, kayak ibu-ibu tadi nih kayak gini. Ini perempuan. Dari kecil memang otaknya Allah sudah bikin begitu. Sekali lagi apa? Untuk persiapan kita menjadi seorang istri dan ibu. Terasa enggak? Ya, para ahwat nih, para sahabat-sahabatku, para bunda, kita kan kayak gini ya. Iya. Dan harus bersyukur. Dan tolong jangan banding-bandingkan sama bapaknya atau abinya. Itu abinya enak-enakan aja duduk nonton TV. Aku semua, aku yang kerja, aku. Ini aku, jangan kayak gitu. Itu namanya iri. Nanti Allah ya marah karena Allah sudah memang kasih corpus callosum kita nih lebih tebal dibanding laki-laki. Untuk persiapan, makanya saya bilang tadi, Mbak Fitria, waktu kita kecil main masak-masakan, besar masak betulan. Waktu kecil main ibu-ibuan, besar ibu betulan. Ya, atau waktu saya dulu tuh waktu kecil main dokter-dokteran, besar dokter betulan. Masya Allah. Karena memang anak perempuan itu begitu. Beda laki-laki. Suami saya kecil nggak main dokter-dokteran, main gundu, main kejar layangan. Besarnya jadi dokter, kan beda kan? Permainan kecil sama dia besar. Kalau perempuan nyaris sama. Suapin anaknya, kan gitu. Ya kan, kita disiapkan untuk itu sebetulnya. Nah, laki-laki karena korpus callosumnya kecil, otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Laki-laki setelah 10 menit fokus ya mengerjakan sesuatu di depannya, pendengaran laki-laki menurun. Untuk itu laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Itulah laki-laki kalau ini sudah baca buku, nonton TV, ya, buka gadgetnya, ya, di atas 10 menit itu otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Maka ia tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Dipanggil satu kali, seorang suami itu nggak langsung jawab, Bu. Apalagi kalau udah setengah jam dia lihat televisi. Abi, oh yang ketiga kali baru nengok itu.
Makanya banyak bapak-bapak suka bingung, ini kenapa sih istri-istri kalau manggil marah kan gitu. Ya. Laki-laki memang nggak dengar. Jadi tolong supaya ya anak laki-laki atau suami kita panggil dan waktu dia menoleh muka kita tidak jelek atau muka kita masih banyak senyum, maka teruslah senyum. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Sehingga pas suami nengok atau anak laki nengok, ibunya atau istrinya masih cantik. Karena memang mereka lagi fokus. Ya dia 10 menit. Kalau belum 10 menit, misalnya baru buka laptop, Umi ngomong sama suami, itu masih dengar, belum 10 menit. Di atas 10 menit dia nggak dengar lagi, dia fokus konsentrasi. Ya, anak laki juga gitu. Coba bayangin, sekarang Bunda coba bayangin yang punya anak laki tadi. Sudahlah memang otak kanannya Allah kasih lebih dominan dari otak kirinya. Kemudian matanya lurus, ingat tadi matanya lurus kan? Kemudian telinganya konsentrasi karena otak tengahnya lebih tipis. Maka kebayang nggak anak laki yang lagi nonton, lagi main, Bunda panggil, dia nggak jawab. Nah, disinilah sering ibu-ibu berang, ibu-ibu marah, ibu-ibu jengkel. Padahal itu anak emang nggak denger, Bun. Maka kadang anak laki bingung, aku kenapa dimarahin? Dia bingung. Maka tolong mengerti ini. Karena yang sering banyak menyimpang nanti pas remaja laki-laki. Hanya gara-gara dimarahin melulu, gara-gara gini nih. Bunda panggil kamu nggak jawab, main terus sih, main terus. Oh, dimarahin lagi. Ini anak laki nanti otaknya koslet, Bun. Kasihan dia gitu kan. Ya. Itulah saya bilang tadi, saya kalau menjelaskan anak perempuan nggak mungkin nggak menjelaskan anak laki. Agar ya yang nonton atau yang menyaksikan baik di Zoom maupun di YouTube punya anak laki, ya langsung juga lah saya ingatkan karena bukan apa-apa. Kasihan anak laki. Ya, saya juga punya anak 4 laki-laki waktu ibunya nggak belajar, kesian banget anak laki saya. Tapi setelah saya belajar, anak laki saya tuh masya Allah, ya dia apa ya merasa bahwa Allahu Akbar, terima kasih ya Allah ibuku belajar beginian sehingga ya kami tidak terzolimi, gitu kata anak laki saya, masya Allah. Kalau anak perempuan mah hampir mirip otaknya sama saya, ya. Jadi lihat ya, karena otak tengah laki-laki lebih tipis, maka laki otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang bikin anak laki-laki kayak tadi. Perempuan karena otak tengahnya lebih tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi ada kelemahannya juga perempuan otaknya begini. Apa? Susah menentukan kanan kiri. Susah baca peta. Susah baca waze. Kanan utara selatan bingung ibu-ibu. Utara mana, selatan mana. Itulah makanya kalau ibu-ibu berkendaraan, ya semnya di kanan, beloknya di kiri, ya inilah karena otaknya begini nih. Ya, perempuan kayak gini nih. Atau misalnya mau kasih tahu abinya atau suaminya pas lampu merah belok kanan, tapi tangannya ke kiri. Jadi ngomongnya ke kanan, tangannya ke kiri. Makanya suaminya marah. Yang benar, kanan apa kiri? Ini lagi nih kita nih bertengkar nih. Apalagi kalau jalan-jalan ke Jogja. Kita kalau tanya orang Jogja alamat, nanti dikasih mata angin, arah mata angin. Ya, Mas Malioboro di mana? Nanti Masnya ngomong, ya 100 meter ke utara, 3 meter ke selatan. Perempuan susah. Makanya ibu-ibu selalu, ya Mas susah. Mananya Alfamart, nah itu perempuan. Sebelah mananya ya Mike D, itu perempuan itu. Ya, karena otak kiri kanannya perempuan tersambung lebih banyak ini. Ya, siapa yang pernah waktu dulu nih
Kalau misalnya mau tunda ke undangan di sebelum pandemi jauh belum ada wazo gitu ya. Di undangan kan ada peta tuh. Siapa yang pernah susah banget baca peta? Wow, Bunda Yuyun lagi. Ini Bunda Yuyun mewakili karena beliau on cam. Terima kasih jazakillah khairan Bunda. Ini saya soalnya ngelihat nih siapa yang on cam saya lihat soalnya. Ya. Saya dulu pernah dimarahin loh Mbak Fitri ya sama suami saya. Gara-gara salah baca peta. Belum ngerti dulu. Walaupun kami dua-duanya dokter, belum ngerti ginian. Penemuannya belum ada, dimarahin. Jengkelnya minta ampun. Yang tadinya maksudnya pergi jalan-jalan berdua mau mesra, nggak jadi mesra. Gara-gara beginian, baca peta. Atau kadang-kadang siapa yang kalau masuk mall, ke toilet mall, masuk toilet selamat, keluar kadang-kadang salah jalan tuh. Masuk pintu toilet pria, salah jalan, salah keluar. Itu kita perempuan begitu, Bun. Dan itu bukan pikun. Bukan pikun. Jadi Bunda kalau salah tunjuk arah, salah keluar toilet, salah ngesen, itu jangan bilang aku pikun ya. Ih, aku gimana sih pikun banget, jangan ngomong gitu. Bilang, ya Allah aku perempuan banget. Kenapa? Kiri kanannya bingung. Karena ini sambungannya nih. Oke, udah paham sampai sini? Begitu juga anak perempuan kita. Ya. Tolong dong ambilin tas ibu ada di sebelah kanan. Itu ngambilnya yang kiri loh. Iya. Ya, jadi sekali lagi itu harus ngerti supaya nggak cepat-cepat marah. Kita ketawa aja langsung. Ya Allah, otak anak perempuan. Begitu juga anak laki dipanggil nggak jawab. Ya Allah, anakku laki banget. Mending begitu. Jadi enak di rumah nggak perlu marah-marah. Oke? Nah, kemudian nanti kalau sudah balik, ingat ada hormon di dalam siklus 28 hari yang dahsyat naik turunnya. Apa? Ini dia empat hormon. Yang kuning namanya LH, luteinizing hormone. Yang hijau FSH, follicle stimulating hormone. Yang merah estrogen, yang biru progesteron. Anak perempuan kalau udah balik nih, kelas 5 STK, 6 SD, dan seterusnya, ini siklus mensnya kurang lebih yang normal segini nih. Per 28 hari kayak ada badai gini. Ya, nah kalau hormonnya lagi naik gini, ini lagi asik malah. Lagi asik. Yang lagi mulai nggak asik justru kalau lagi di sini nih, lagi turun. Sama lagi rata di sini, ini nggak asik nih. Baik anak perempuan yang sudah balik maupun kita juga sebagai perempuan. Karena saat di sini hormon lagi rendah. Ini emosi perempuan atau perasaan perempuan ini moodnya ini berkecamuk ini di sini. 4 hari moments perempuan, baik anak kita yang sudah balik maupun diri kita yang jadi istri, ini labil moodnya. Tambah lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Wuduh, mood labil nih, hati-hati. Dan perempuan pantang ditegur, dinasehati, dikasih feedback, umpan balik di masa-masa ini. Langsung manyun gak bisa senyum. Ya, maka nanti yang punya anak perempuan dan sudah mulai balik tuh kelas 5, hati-hati ya. Apalagi udah mens. Nah ini. Jadi bayangkan nih kalau 2 bulan, ada waktu-waktu yang bayangkan ini perempuan, ini moodnya labil. Baik anak perempuan kita maupun kita nih juga nih sebagai ibunya. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, udah tambah lagi tuh Bu. Anak perempuannya 3, tambah lagi tuh. Maka Bunda harus tahu siklus menstruasi anak-anak perempuannya. Agar kita bisa bimbing mereka dengan lembut. Tadi Ali Imran 159. Karena akan jadi mulia. Gitu. Bunda mau nasihatin anak perempuan, tunggu masa subur yang di sini. Kapan tuh Bu Aisyah?
Ya, makanya harus punya catatan. Kalau nggak punya catatan paling nggak gini, kasih tahu anak perempuan, nak, kalau mens kasih tahu Umi ya, kasih tahu Bunda ya. Tiba-tiba anak perempuan kita nih, Bun, aku mens. Kapan nak? Hari ini. Oke, hari ini. Ini kan tanggal 17 ya. Berarti kan mens di sini nih. Bunda pas lihat itu anak perempuan, bajunya, celananya tuh agak pendek, bokongnya kelihatan. Tolong jangan ditegur di sini nih, Bun. Selembut-lembutnya Bunda tegur, anak perempuan responnya marah. Sabar, Bunda catat aja. Kapan tegurnya? Hari ke-10. Karena hormon udah mulai naik. Hitung di sini makanya 1, 2, 3. Saya begitu sama anak bungsu saya. Kemarin waktu dia milad, mens, aduh, udah deh, mau bajunya agak gimana, saya nggak usah tegur, mending saya tutupin sendiri belakangnya. Ya, kemarin dia pakai waktu dia milad pakai rompi agak turun, nggak usah saya tegur, saya naikin rompinya, udah gitu aja. Karena kalau kita tegur bisa manyun, kita tersinggung juga jadi ibunya. Ini makanya anak perempuan yang sudah mulai remaja kenapa suka berantem sama ibunya? Karena kita menegurnya di masa-masa ini. Dia terima teguran kita atau nasihat kita di masa-masa yang ini. Sepakat dulu ya, ini bedanya anak perempuan sama anak laki di sini nih. Khususonnya nih di sini nih. Ya Bunda, sepakat banget. Masya Allah ya Bunda ya. Ini materinya menarik banget nih tentang ya. Nah, ini jadi terakhir nih catat ya. Dan ini terakhir nih, anak perempuan penghalang api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Masya Allah. Itulah makanya kita perlu belajar tadi, apa sih anak perempuan, Allah kasih apa, ditambah lagi pas dia sudah balik. Karena anak perempuan yang baru balik, baru 5 SD, 6 SD, baru mens, ya juga SMP, dia belum pandai memanage emosi. Maka itulah, anggaplah itu sebuah ujian, tapi ketahuilah, kalau kita dengan santun lembut dampingi anak perempuan, maka mereka inilah yang menjadi penghalang api neraka orang tuanya. Ya, Masya Allah.